Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fenomena kejadian musibah yang menimpa kita dari sebagian kaum muslimin pada saat pandemi COVID-19 ini sangat mengagetkan dan menggemparkan kita semua, bahkan menggemparkan seluruh penduduk dunia ini. Sudah banyak di antara keluarga, sahabat, orang terdekat kita yang sudah meninggalkan dunia ini diakibatkan oleh asbab virus corona ini. Dan pada hari ini kita sudah tahu bersama salah satu rektor universitas di Mataram, rektor Universitas 45 meninggal dunia. Oleh karena itu, sejenak sebagai kaum muslimin, mari kita mendoakan terus saudara-saudara kita yang telah mendahului kita dengan ucapan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada kita semuanya, yaitu tetaplah kita untuk menjadi orang baik. Jangan bosan untuk menjadi orang baik. Jangan lelah untuk menjadi orang baik. Kalau berbicara, berbicaralah yang baik. Kalau tidak berbicara dengan baik, lebih baik diam. Qul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik, berbicaralah yang baik. Kalau tidak berbicara yang baik, lebih baik diam. Itu salah satu tanda orang yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan kepada hari akhir. Di sini ada guru kita Ustadz Hasbi Allah. Beliau itu kalau nggak penting-penting nggak mau bicara. Ada saudara kita Ustadz Haji Sahwan. Beliau juga kalau nggak penting-penting nggak mau bicara, karena tetap istiqomah mau menjadi orang baik. Jadi kalau bicara, bicara yang baik. Kalau nggak bicara yang baik, lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berbicaralah, berkatalah yang baik, atau lebih baik diam. Kalau menulis, menulislah yang baik. Kalau mengupload atau men-share sesuatu di media sosial, uploadlah, sharelah yang baik. Karena kita ingin menjadi orang yang baik. Apalagi di momen bulan ibadah puasa seperti saat ini,
Jangan sampai gara-gara kita mengupload atau men-share, membagikan sebuah konten gambar atau video, justru asbab kita, banyak di antara saudara-saudara muslim kita yang sedang berpuasa rusak nilai puasanya gara-gara apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar tidak sesuai dengan tuntunan yang baik. Kalau berpikir, berpikirlah yang baik, jangan berpikir negatif. Jangan selalu pikiran kita arahkan kepada su'uzon, berpikiran buruk sangka. Gak bisa melihat gaya, tingkah laku, gerak-gerik saudara kita, sudah mulai pikiran kita arahkan kepada hal yang tidak baik, kepada hal yang negatif. Sekali lagi, mari kita terus berupaya menjadi orang baik. Jangan lelah menjadi orang baik, jangan capek menjadi orang baik. Jangan lelah membaca Al-Quran. Kemarin Ustadz Hasbiullah sampaikan, kalau pegang HP bisa 1 jam 2 jam, kalau pegang Al-Quran 5 menit udah capek. Mulai sekarang kita paksakan diri kita untuk menjadi orang baik. Jangan lelah untuk membaca Al-Quran, karena setiap bacaan Al-Quran 1 hurufnya diganjar 10 kebaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu yaumal qiyamah fa innama ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Jangan lelah, jangan capek membaca Al-Quran. Paksa diri kita. Perasaan kita mungkin gak enak, gak nyaman, tapi sekali lagi paksa diri kita untuk baca Al-Quran, karena Al-Quran ini akan datang nanti pada hari kiamat, akan menjadi syafaat dan penolong kita pada hari akhir kelak. Jangan bosan berdoa, jangan bosan meminta kepada Allah, terutama di akhir sujud dengan 3 doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan bosan, jangan capek berdoa. Berdoalah kepada Allah. Semoga Allah akan mengabulkan salah satu dari doa yang kita ucapkan dan kita mohonkan kepada Allah. Mulai hari ini kita semua harus bertekad. Ini mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada kita semuanya, berhentilah berbuat maksiat kepada Allah, berhentilah berbuat dosa, berhentilah mata kita ini kita biarkan dengan secara luas memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Karena sebagai salah satu tanda dan ciri orang yang beriman adalah yaghuddu min absarihim, yaitu mereka menundukkan pandangannya dari hal-hal yang dilarang Allah. Mulai hari ini kita bertekad untuk meninggalkan maksiat dan dosa. Mulai hari ini kita tinggalkan maksiat, berhubungan dengan wanita-wanita yang di luar mahram kita. Harus kita memaksakan diri kita ini untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Dosa ini senangnya sesaat, tetapi sengsaranya sampai yaumil qiyamah. Tetapi menjadi orang baik, susahnya sesaat, tetapi kebahagiaannya sampai kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ada hadis Rasulullah SAW untuk mengingatkan kepada kita semua supaya kita tetap menjadi orang baik, supaya kita tidak lelah, tidak capek menjadi orang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahawat." Sesungguhnya jalan-jalan menuju surga penuh diliputi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak mengenakkan. Tetapi jalan-jalan menuju neraka dihiasi dengan jalan-jalan yang penuh dengan kesenangan dan tipu daya. Sekali lagi, ini adalah merupakan satu peringatan kepada kita kaum muslimin bahwa sesungguhnya jalan menuju surga itu sesuatu yang tidak mengenakan. Puasa, lelah nggak puasa? Lelah puasa, nggak makan, nggak minum, nggak bisa bebas. Ini jalan menuju surga. Puasa yang kita laksanakan pada bulan ini, pada hari ini adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Mau ngantuk saja, ngantuk, haus, lapar, ya pusing. Tetapi jalan menuju neraka dihiasi dengan sesuatu yang menyenangkan. Enak ya kalau jalan menuju neraka itu. Enak ya, nggak sholat enak gitu ya, nggak ngaji enak, nggak baca Al-Quran enak, pergi ke diskotik enak, pergi ke pantai rekreasi nggak sholat nggak apa gitu pun enak gitu, santai senang hidupnya ya, pagi siang malam seperti itu. Ya memang suatu yang menyenangkan. Ya dapat uang banyak, walaupun uangnya dari mana nggak masalah gitu. Yang penting menyenangkan. Itu memang jalan-jalan ke neraka dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan. Tetapi kita harus bersabar, ya kita harus bersabar bahwa sesungguhnya jalan menuju surga itu adalah dengan ujian dan cobaan. Termasuk ibadah puasa kita. Saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan kepada kaum muslimin semuanya, masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki dan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di sisa Ramadan 1442 Hijriah ini. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, ini hadis ini satu paket sebenarnya. Ini kadang-kadang orang salah pengertian, mohon maaf. Saya perlu sampaikan di kesempatan kultum yang sangat singkat ini, hadis Rasulullah SAW yang mengatakan dan sering kita dengar, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Satu paket dengan hadis man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama, redaksi hadisnya sama, hanya beda di redaksi awal. Kalau redaksi awal hadis yang pertama, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa Ramadan. Kalau puasa itu siang atau malam? Siang. Kalau puasa itu siang, nggak ada orang puasa malam, nggak ada, karena malam tidur kan gitu ya. Nah hadis yang kedua, man qoma ramadhana, barang siapa yang mendirikan, ya, yang mendirikan sholat pada bulan Ramadan, sholat maksudnya sholat lail, qiyamul lail. Kalau di bulan Ramadan itu ini khusus dari Allah, yaitu sholat tarawih. Ini memberikan kesempatan kepada kaum muslimin yang tidak biasa melakukan sholat malam di luar bulan Ramadan, maka disediakanlah sholat malam yang lebih praktis, yang bisa dilakukan walaupun kita tidak tidur terlebih dahulu, yaitu sholat tarawih. Oleh karena itu sekali lagi ini satu paket. Jangan sampai puasa di bulan Ramadan kita laksanakan tapi qiyamul lailnya kita tinggalkan. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi artinya puasa pada siang hari ini di bulan Ramadan ini kita paksakan diri kita berupaya untuk melakukan puasa dengan sebaik mungkin. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan seluruh amalan-amalan yang membatalkan nilai ibadah puasa kita. Mata kita jaga, mulut kita juga kita jaga, ya. Pikiran kita jaga. Dan jangan lupa paketan selanjutnya adalah yaitu melakukan qiyamul lail, sholat malam, yaitu sholat tarawih.
Mumpung ada waktu, ya, yang masih bolong-bolong sholat tarawihnya, ya, mulai malam nanti kita jangan meninggalkan sholat tarawih, karena sholat tarawih ini merupakan satu paket dari paket puasa pada siang hari untuk dilanjutkan kepada malam hari qiyamul lail sholat tarawih, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.